Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama melakukan muhasabah. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah nikah dan peradaban manusia. Jika kita melihat gambar seperti ini, mungkin bayangan kita adalah sebuah perikatan pernikahan yang akan mempersatukan dua hamba Allah, dua keluarga besar, mungkin dua suku bangsa, mungkin juga mereka dari bahasa yang berbeda, mungkin juga mereka dari status sosial ekonomi yang berbeda pula. Kita membayangkan bahwa kemudian setelah ada ijab kabul dari sang ayah, dari pengantin perempuan, kemudian diberikanlah hak-hak itu kepada sang mempelai laki-laki, maka kita melihat ada kebahagiaan bersama di antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pemirsa, ada hadis Nabi, hadis ini muttafaq alaih dari Anas bin Malik. Hadis ini sebetulnya mengajak kepada kita semua untuk menempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Manusia itu dia punya kewajiban sholat. Manusia itu juga tidur. Lain dengan malaikat. Manusia itu juga berpuasa. Lalu kemudian berbuka dan kemudian mengawini perempuan. Nah, ada sesuatu yang saya ingin berbagi muhasabah kepada pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Hadis ini menyebutkan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jikalau ada hamba yang membenci sunnahku, maka kata Nabi, dia bukan menjadi bagian dari umatku. Kalau nikah itu sunnahnya Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah menyerukan kepada kita semua untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu, yang tadinya bukan muhrim itu, yang tadinya yang satu dengan yang lain dalam posisi haram, menghalalkannya itu dalam sebuah akad nikah. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Kita kemudian melihat di sangat banyak perkembangan kehidupan kemanusiaan sekarang. Ada yang melakukan uji coba. Mungkin mereka menganggap bahwa kalau terlanjur nanti ikatan perkawinan itu mereka lakukan. Ternyata mereka belum sempat beradaptasi antar keluarga. Ternyata mereka belum sempat beradaptasi antar status sosial, status ekonomi mereka. Lalu kemudian ada lagi wacana yang sedang berkembang bahwa pernikahan itu dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Inilah yang harus kita jadikan muhasabah bersama, bahwa ada regulasi, ada pengaturan, dan itu Allah sudah tentukan. Ketika kemudian keharaman itu menjadi halal ketika selesai proses ijab kabul, tentu inilah yang menjadikan manusia martabatnya lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lain. Tapi juga jangan dilupakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika kemudian karena ketakwaan itu, manusia itu Allah jadikan makhluk tertinggi, tetapi kemudian bisa saja ketika dia melampaui dari ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maka summa radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian dia ternyata masuk kepada jurang yang paling dangkal, status sosialnya, status kemakhlukannya. Karena apa? Karena dia telah melanggar status kemanusiaannya, status kehambaannya, dan dia melanggar sunatullah. Oleh karena itu,
ketika kemudian kita melihat banyak pemuda-pemudi kita, mereka sudah cukup umur, maka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai pemuda, jikalau memang sudah waktunya kamu menikah dan kamu punya kemampuan untuk membangun keluarga, maka menikahlah. Oleh karena itu, kita semua yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk membangun keluarga sebagai bagian dari penghalalan dari seluruh proses kehidupan kita, maka kita punya tugas untuk bisa menjaga itu supaya keturunan kita sah. Yang saya maksud bahwa sangat mungkin kemudian dari perikatan perkawinan itu akhirnya kemudian melahirkan putra-putri. Kalau kemudian anak ini tidak terlahir dari sebuah pernikahan yang sah, maka kemudian keturunan ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Misalnya adalah ketika dia lahir perempuan lalu dia mau menikah, siapa yang akan menjadi walinya? Yang akan menjadi persoalan kemudian bagaimana soal hak warisnya. Oleh karena itu sesungguhnya regulasi yang sudah disiapkan oleh ajaran kita sesungguhnya memang ingin mengantarkan manusia itu pada ahsan takwim. Pemirsa, jangan kemana-mana, Cahaya Hati insya Allah akan kembali. Alhamdulillah pemirsa, Cahaya Hati kita lanjutkan, dan saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melakukan telaah dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Pemirsa, saya ingin menggarisbawahi mitsaqan ghalidha. Banyak sekali di antara warga bangsa ini melihat sebuah proses akad nikah selesai pada proses ijab kabul. Mereka biasanya didoakan mudah-mudahan mereka akan dikaruniai Allah putra-putri soleh solihah. Tetapi jarang di antara mereka yang kemudian memberikan pemaknaan bahwa seperti yang tadi sudah kita ulas bersama, ada sisi keturunan yang sah, ada legalitas dari keturunan yang terlahir dari sebuah ikatan perkawinan. Kenapa surah An-Nisa ayat 21 menyebut mitsaqan ghalidha? Ada sebuah perikatan yang kuat. Kenapa? Karena nanti akan ada proses kelanjutan keturunan, ada nasab, ada waris. Yang ini yang halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Kenapa yang halal menjadi haram? Kalau kemudian mereka tahu bahwa ini bersaudara, ternyata kemudian karena ingin melanggengkan kekayaan yang dimiliki, ini dinikahkan. Ini halal, saudara ini adalah muhrim, tetapi dia haram untuk dinikah. Lalu kemudian ada yang haram menjadi halal. Kenapa yang haram menjadi halal? Oh, ini tadinya bukan muhrim, tetapi kemudian dipersatukan dalam sebuah perikatan yang kuat, mitsaqan ghalidha, dan itu dalam bentuk akad nikah, maka kemudian yang haram menjadi halal. Pemirsa, yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal.
Inilah Islam mengajarkan dan mengatur kehidupan kita semua. Meskipun laki-laki dan perempuan Allah ciptakan untuk saling berpasang-pasangan, tetapi diatur oleh Islam. Laki-laki mana yang boleh berpasangan dengan perempuan yang mana? Kalau kemudian antara ayah dan anak, kita lihat belakangan, subhanallah, ada terjadi incest. Bagaimana di dalam keluarga itu mereka melakukan sesuatu yang tidak selayaknya. Ini anaknya halal, tetapi kemudian menjadi haram karena memang itu tidak boleh dilakukan menurut Islam. Ayah dengan anak adalah proses perikatan antara orang tua dan anak. Tadi tidak boleh melampaui pada proses perikatan, misalnya seperti selayaknya hubungan suami istri. Inilah Islam mengatur kita semua. Kenapa? Pada proses pernikahan ini sesungguhnya juga Islam mengajarkan peradaban. Ada proses di mana tata krama di dalam sebuah keluarga itu diatur. Yang halal menjadi haram, tapi yang haram bisa menjadi halal. Begitu juga ketika keluarga ini sukses di dalam proses kehidupan ekonominya. Akhirnya kemudian harta mereka berlimpah ruah. Ketika harta berlimpah ruah, ditinggallah seluruh harta ini ketika Allah sudah memanggilnya. Maka kemudian ada hak waris. Ketika proses memberikan hak waris kepada keturunan, itu juga diatur oleh Islam. Maka kembali bahwa bagaimana pernikahan itu akan menjadi bagian dari perikatan yang kuat, karena akan mengait tidak hanya antara suami dan istri, tapi juga keturunan mereka, tetapi juga hak waris mereka, tetapi juga melegalkan semuanya. Jadi melegalkan nasab mereka, melegalkan hak-hak ekonomi mereka, dan inilah yang kemudian akan menjadi referensi, akan menjadi tatanan yang bisa mengatur kehidupan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Pemirsa, kita akan kembali pada Cahaya Hati dan jangan kemana-mana. Pemirsa Cahaya Hati, alhamdulillah kita akan lanjutkan muhasabah kita kali ini. Yang kita bahas adalah nikah dan peradaban manusia. Di dalam sebuah hadis ada kategorisasi bagaimana sesungguhnya ciri-ciri keluarga yang baik. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Artinya apabila Allah menghendaki sebuah keluarga itu baik, maka Allah akan menjadikan keluarga itu, pemirsa, yang pertama adalah agamanya dipahami oleh seluruh anggota keluarga, dimengerti oleh anggota keluarganya, dijadikan amalan kehidupan oleh anggota keluarga. Seringkali kita melihat prestasi anak kita misalnya, sebagian besar yang kemudian kita nilai dari anak kita, prestasi sekolahnya adalah nilai matematikanya berapa, nilai IPA-nya berapa, dan seterusnya. Itu tidak salah. Tetapi bahwa pemirsa, barangkali kita bisa lakukan muhasabah bersama. Jikalau kita belum sempat, mari kita coba lakukan. Bagaimana kita mengukur anak-anak kita, apakah dia sudah lepas balita, dia umur belasan tahun, teenagers, apakah dia sudah dewasa, lalu kita hitung mereka. Nak, bagaimana tajwidmu nak? Bagaimana makharijul hurufnya nak? Ini jarang sekali orang tua, ayah dan ibu menyempatkan diri untuk mengukur kadar kemampuan tajwid dan makharijul huruf anak-anak kita. Oh, bagaimana kaifiyah sholatnya nak? Sudahkah betul bacaan Fatihah anak-anak kita? Kita sendiri juga bahkan. Pasti kita juga akan terus berusaha meningkatkan ikhtiar kita, bukan hanya menjalankan sholat, tapi mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah akan meneguhkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan menguatkan sholat kita. Yang kedua di dalam hadis ini disebutkan adalah
Yang muda menghormati yang tua. Kata Nabi, laisa minni man lam yuwaqqir kabirana wa man lam yarham saghirana. Bagaimana yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Tidak sederhana ternyata ketika kita berharap bahwa ada penghormatan kepada yang tua dan ada kasih sayang kepada yang muda. Pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika ternyata tidak banyak sekarang diberi ruang untuk berproses apakah di sekolah formal ataukah di keluarga. Oleh karena itu, kalau Allah menghendaki keluarga itu baik, ciri yang kedua adalah adanya penghormatan kepada yang tua. Sebaliknya yang tua memberikan kasih sayang kepada yang muda. Yang ketiga adalah diberi rizki yang mudah. Mari kita melihat mungkin janjinya Allah. Kalau Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesempitan rizki, maka kuncinya adalah bertakwa. Mayyataqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjinya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari sumber mana yang kita tidak pernah duga. Ini bahan muhasabah kita bersama untuk melihat apakah keluarga kita Allah anugerahi sebagai keluarga yang baik atau mungkin keluarga yang sedang di dalam ujian Allah. Kemudian yang keempat adalah biaya hidup yang sederhana. Dan yang kelima, selalu sadar akan kesalahannya. Yang kelima ini tidak mudah. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, banyak di antara kita mungkin melakukan kesalahan, tidak menyadari bahwa dia sudah melukai perasaan orang, dia sudah menyakiti hati orang, dia sudah melakukan sesuatu yang di luar dari perintah-perintah ilahi. Nah, bagaimana bersama-sama kita lakukan muhasabah? Jika kita merasa bersalah, kita segera kembali kepada Allah dan kita segera mohon ampunan Allah. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, marilah pertemuan pada kali ini kita tutup dengan membaca doa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami keluarga yang barokah. Ya Allah, berikan kami keturunan yang barokah. Ya Allah, berikan kami rizki yang barokah. Ya Allah, berikan kami umur panjang, manfaat dan barokah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia dan azab akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.